Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Alhamdulillah pada hari ini yaitu malam yang ke-25 insyaallah. Kita masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perintah-perintahnya. Mudah-mudahan pada malam ini kita semua makin tambah semangat ya. Selanjutnya selawat dan salam akan kita aturkan kepada suatu hasanah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan kepada semua orang yang mengikuti ajarannya. Mudah-mudahan di akhirat nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Langsung saja kami sampaikan pendapatan infak tadi malam, yaitu mendapatkan 400.000 rupiah, ditambah sehari kemarin 7.505.000 sehingga menjadi 7.905.000. Pengeluaran rutin sebesar 150, yaitu pada malam hari ini saldo sebesar 7.755.000 rupiah. Saya ulangi, saldo pada malam hari ini 7.755.000 rupiah. Para hadirin jemaah rahimahumullah, mari kita tingkatkan infak saudara kita di detik-detik 10 akhir ini, karena pahala lipat gandakan. Jadi ubah pahalanya. Mari kita tingkatkan amalan-amalan kebaikan kita, infak dan sedekah. Dan bagi yang sudah menetapkan sebagai datangnya, kami selaku pengurus Masjid Jamiah Uang mengucapkan jasa Allah khairan, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan amal ibadah, menjadikan kebenaran timbangan amal kebaikan nanti di akhir zaman. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya para jemaah semuanya, sama saya mengingatkan bagi bapak-bapak dan ibu khususnya yang sudah diklaim Hamzah ini, yang sekiranya belum bayar zakat, insyaallah zakat akan menunggu dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Saya sampaikan kepada masyarakat dan ibu yang belum membayar zakat, insyaallah akan ditunggu sampai jam 8 pagi dan sampai jam 9 malam. Selanjutnya kami sampaikan bahwa yang berceramah pada malam hari ini, untuk malam hari ini ceramah ya, tentang beruntung. Jadi agak lama juga. Untuk yang ceramah pada malam hari ini yaitu Ustaz Rois, beliau dari Jawa asli di Jawa Tengah. Namanya orang Jawa ini luas, agak lama juga. Yang lain pun terus juga ya. Terus yang imam pada malam hari ini beliaunya Ustaz Anas ya. Ada ya? Ada ya? Adiknya ya, selanjutnya kami sampaikan juga pada para jamaah semuanya, insyaallah hari ini adalah malam ganjil. Kami dari panitia telah mengadakan itikaf bersama. Yang belum beritikaf mulai itikaf malam hari ini juga boleh, dan insyaallah besok pagi kami mengadakan sahur bersama. Jadi kami mengundang pada seluruh jamaah yang itikaf atau enggak itikaf, besok kami ajak makan sahur bersama di Masjid Jamiah Uang di samping teras. Yang itikaf, yang tidak itikaf juga boleh. Insyaallah kami menyediakan makan sahur gratis. Dan malam hari ini yang belum ada kegiatan, yang tidak ada kegiatan keluar, mari kita sama-sama menghidupkan malam membaca Al-Quran di lantai 2. Lantai 2 masih belum penuh karena baru sekitar 40 orang dan anak-anaknya anak kecil 10. Jadi lantai 2, lantai 3 masih ada juga. Itu tidak juga ada satu malam lantai 3 juga bisa tenang juga. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan tentang waktunya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Rois yang sudah kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an wa sadaqa rasulul karim. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin wal hadirat jamaah salat Isya dan tarawih rahimahullah. Pertama kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berharap semoga di 10 yang terakhir ini Allah memberikan kekuatan kepada kita serta kemampuan kepada kita dan keistiqomahan pada diri kita masing-masing untuk tetap bisa melaksanakan amal-amal soleh pada bulan Ramadan di tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya sampai pada hari akhir. Bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik jamaah salat Isya dan rahimahullah, pada malam yang ke-25 ini 10 sudah kita selesaikan. Yang pertama, yang ke-20 sudah kita selesaikan hingga yang terakhir. Puasa itu selalu mengingatkan kepada kita masing-masing. Puasa mengingatkan kepada kita. Ala inna syahrakum, ketahuilah bahwa puasa yang ada pada kalian yang kalian kerjakan itu sudah berkurang. Tinggal beberapa hari lagi puasa itu akan meninggalkan kita. Tinggal beberapa hari lagi dan kita akan bertemu dengan Idul Fitri. Maka dengan berkurangnya Ramadan itu, ya, fazidul amal, maka potensi yang ada pada diri kita, kekuatan penuh yang ada pada diri kita harus kita tumpahkan semuanya, harus kita keluarkan semuanya untuk amal-amal soleh kita, Yang pertama, tinggal beberapa hari lagi dan ternyata waktunya semakin pendek dan semakin berkurang. Dan ujian yang ada di dalamnya pun juga seperti itu. Bukan semakin berkurang, tetapi semakin besar dan semakin besar ujian di 10 yang terakhir dibanding dengan 10 pertama dan 10 yang kedua. Lebih besar 10 yang terakhir. Qad azama ila rahil, bahwa Ramadan itu sudah bertekad. Kalau kita tidak mempunyai tekad juga untuk menyelesaikan dengan baik, Ramadan mendahului kita. Ramadan sudah bertekad dengan tekad yang kuat akan berhenti, akan berakhir, akan beristirahat dan akan meninggalkan kita. Dan barang siapa yang sudah memiliki amal-amal kebajikan, amal-amal yang pertama 10-nya, yang kedua 10-nya, maka untuk menyempurnakan ketika Ramadan akan berhenti dan akan meninggalkan kita, maka sempurnakanlah amal-amal yang pernah kita lakukan di malam 10 yang pertama, 10 yang kedua. Untuk yang ketiganya menyempurnakan amal, sempurnakanlah. Kalau kemarin kita hari ini belum sampai ke 30 juz untuk khatam, maka sempurnakanlah untuk menghatamkan paling tidak 1 kali khatam. Kalau tidak bisa khatam, itu namanya keterlaluan. Al-hayatu fi dinil Qur'an nikmatun wa nikmatun la ya'lamu illa man zakwa. Hidup bersama dan di bawah peringatan, naungan dan pengawasan Allah merupakan kehidupan yang sangat nikmat sekali. Wa nikmatun la ya'lamu illa man zakwa. Dan kenikmatan itu tidak bisa dirasakan illa man zakwa, kecuali orang-orang yang sudah merasakan hidup di bawah pengawasan Al-Qur'anul Karim, hidup di bawah naungan Al-Qur'anul Karim. Dan barang siapa yang masih berleha-leha, yang
yang kemarin kita mungkin kurang bersedekah atau amal-amal zawaiyah kekusutan sholat barangkali, zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala barangkali, maka tutuplah untuk yang sampai kepada terakhir 10 yang terakhir itu dengan kebajikan-kebajikan. Sebagaimana hadis Nabi yang pertama, ketika Ramadan tiba dengan penuh berkah dan rahmat itu, maka tunjukkanlah hal-hal yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan keberkahan pada bulan suci Ramadan ini. Hadirin wa hadirat jamaah salat Isya dan tarawih rahimahullah. Kemudian yang ketiga, nikmatilah, dan ketika kita berada pada bulan suci Ramadan, manfaatkanlah bulan suci Ramadan itu untuk berlomba-lomba dalam melaksanakan amal-amal soleh, amal-amal kebajikan. Kenapa harus seperti itu? Karena fadilah keutamaan yang ada di dalamnya tidak kita dapatkan di bulan-bulan lain selain bulan suci Ramadan itu. Manfaatkanlah dan suci Ramadan itu dengan memperbaiki perlombaan dengan kebaikan-kebaikan. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui masih bisa bersamakah dengan bulan suci Ramadan. Jangan sampai yang tahun yang akan datang, tapi sampai selesai kita masih bisa bernapas sampai kepada akhir Ramadan. Ada kalanya kurang 2 hari Allah memanggilnya dengan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Si bulan meninggal kurang berapa hari? Kurang 2 hari. Ramadan ini selesai, dia meninggal bulan. Bisa jadi seperti itu. Maka kerjakan sebaik-baiknya. Selagi masih ada waktu, selagi masih banyak ada kesempatan, kita raih nikmat Ramadan itu, kita raih keberkahan Ramadan itu, kita raih pahala Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Kenapa seperti itu? Dalam syariat itu diriwayatkan Bukhari dan Muslim, carilah Lailatul Qadar di 10 terakhir dan di waktu-waktu yang ganjil. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan Allah Subhanahu wa taala merahasiakan kapan turunnya Lailatul Qadar. Tidak ada satu pun manusia yang mengetahui besok Lailatul Qadar akan turunnya. Tidak ada satu pun manusia yang mengetahui. Kenapa seperti itu? Karena itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diuji Allah? Siapa yang amal-amalnya, yang kesungguhannya, yang mujahadahnya untuk meraih, untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu, siapa? Maka Allah merahasiakan itu agar orang-orang yang bersungguh-sungguh itu akan kelihatan, oh si fulan itu bersungguh-sungguh, oh si fulan itu baik, oh si fulan tidak tenang, tidak sungguh-sungguh. Ya, itu. Karena itu Allah merahasiakan turunnya Lailatul Qadar agar kita yang ingin mendapatkan itu bersungguh-sungguh dengan kesungguhan yang sangat sekali untuk mendapatkan apa yang dilakukan Lailatul Qadar itu sendiri. Bapak dari Ibu rahimahullah atau Allah. Kemudian Ramadan itu tidak mengingatkan kepada kita. Ketika kita berada pada 10 terakhir, berbanyaklah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon maaf, meminta maaf, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha Pemaaf. Innallaha yuhibbul afwa fa'fu anni ya Allah. Engkau adalah pemaaf, ampuni Allah. Dan doa seperti itu layaknya dan tepatnya untuk orang-orang yang ketika 10 yang pertama, 10 yang kedua sudah punya kesungguhan yang sangat sekali untuk kesempurnaan sampai kepada 10 yang ketiga, 10 yang terakhir. Dilihat kesungguhan itu, kenapa? Karena amal-amal yang ia kerjakan sampaikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, baik mengenai amal-amal itu sendiri, baik mengenai tempat ia beramal itu sendiri, baik mengenai kaul ucapan-ucapan yang dilahirkan ataupun amal-amal yang dikerjakan, perbuatan-perbuatan yang dilakukan semuanya, maka perbanyaklah untuk memohon maaf, untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang namanya ketika kita istighfar itu manfaatkan.
Kenapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu memanfaatkan iktikaf itu. Apa yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meraih Lailatul Qadar dalam iktikaf itu? Yang pertama, kencangkan keyakinan kalian. Nah itu kencangkan keyakinannya. Sadar, kencangkan dalam urusan keterangannya itu. Jangan sampai orang-orang yang kita sekali-kali menemui istrinya, maka akan mampu dan bisa membatalkan iktikaf bersama 10 hari. Kemudian Nabi SAW ahya walailama, menghidupkan malamnya. Apa yang beliau kerjakan? Di antaranya sholat tarawih berjamaah, memperbanyak tilawatil Quran, memperbanyak zikir-zikir istighfarnya dan doa-doanya, dimanfaatkan 10 malam terakhir itu, terlebih pada hari yang ganjil itu. Jangan sampai berbanyak tidurnya, karena 10 yang terakhir itu ujiannya lebih besar sekali, lebih berat sekali. Kalau kita yang 10 pertama membaca Al-Quranul Karim mampu sehari 2 juz, 3 juz, 4 juz, maka 10 yang terakhir kita juga belum mampu untuk menyesuaikan diri sebagaimana 10 yang pertama kemudian yang kedua. Dalam keterangan ini juga perbanyak baca Al-Quran, paling tidak 1 dalam malam itu 100 ayat. Kalau lebih, maka itu akan lebih afdal dan lebih mulia. Jangan sampai kita sekedar membaca setengah bait atau sekedar saja. Jangan sampai seperti itu. Kalau kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar, kalau kita ingin orang-orang yang beriktikaf hanya sekitar kita baca Al-Quran Karim, maka kesungguhan putarnya tidak kita dapatkan begitu. Kemudian yang ketiganya, Nabi membangunkan keluarganya, bangun. Bangun untuk apa? Untuk memperbaiki pikirnya, istighfarnya, doa-doanya, tilawatil Qur'annya, pendekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selagi masih sisa beberapa hari lagi, kita manfaatkan dengan sebanyak-banyaknya tenaga kita. Apa yang masih tersisa, kita keluarkan semuanya. Sebagaimana seorang yang ikut perlombaan, ketika ingin masuk finishnya, tidak ada yang santai, tidak ada yang leha-leha, tidak ada yang main-main. Maka ketika dia ingin masuk finish mulai 100 meter atau 200 meter, maka dia akan mencurahkan sekuat tenaganya agar dia masuk finish yang nomor 1. Demikian juga ketika kita sudah memiliki apa yang kita miliki dengan amal-amal yang kita sempurnakan itu, maka untuk mengakhiri Ramadan itu kita berikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala daya dan upaya kita untuk meraih kemuliaan pada bulan suci Ramadan ini. Bapak dari Ibu hadirin wal hadirat yang maksud bisa dan dalam rahmatullah, jadi jelas dia ini cuma satu, tunjukkanlah. Mampu tidak kita menunjukkan diri kita, jadi diri kita ketika kita Ramadan itu, nantinya setelah Ramadan itu akan menjadi Rabbaniyun atau Ramadaniyun. Benar-benar kita beramal setelah Ramadan, betul-betul apa yang kita amalkan dalam Ramadan tetap kita jalankan, ataukah Ramadan hanya sekedar Ramadan saja, setelah Ramadan usai pula amal-amal kita tidak akan seperti itu. Kita tidak akan mendapatkan keberkahan di dalam ini. Maka tunjukkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala segala kebaikan-kebaikan yang kita miliki, terutama perbanyak tilawatil Quran kita, sholat kita, zikir-zikir kita, baca Al-Quran kita, sedekah kita, doa-doa kita, perbanyak dan perbanyak. Selagi masih ada beberapa hari lagi kesempatan yang sangat luar biasa, kita hanya bisa memohon kepada Allah, mampu dan bisakah kita untuk besok-besoknya itu bersama dengan Ramadan lagi. Kita belum tahu dan kita tidak tahu untuk urusan nyawa, untuk urusan roh itu yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakhirkan kehidupan kita, alhamdulillah kita sudah betul-betul optimal mungkin untuk melaksanakan amal-amal bulan Ramadan di tahun ini. Mudah-mudahan sedikit ini ada hikmahnya dan ada manfaatnya
Siapa-siapa yang belum mampu, yang belum bisa, atau yang belum menghafalkan satu kali kata, usahakan dihatamkan. Dan kita harus sadar bahwa malam 10 yang terakhir di malam-malam itu usianya lebih berat, lebih besar ketimbang malam pertama dan malam yang keduanya. Ngantuk itu pasti lebih berat daripada dan tidak bandingkan dengan ngantuk yang pertama, yang kedua. Apalagi kesempatan, waktu dan lain sebagainya, itu pun juga sama dengan apa yang kita alami. Pasti lebih berat, pasti lebih sulit. Maka perbanyak memohon kepada Allah untuk dan bisa istiqomah untuk bisa sertifikat, bisa beramal-amal soleh pada bulan suci Ramadan ini. Kurang dari lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Astagfirullahaladzim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi